Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48, Duta Naga Emas. Bos Yin, ini saudara pendekar pedang. Dia akan bekerja dengan kita nanti. Ling Tianhao tersenyum pada gadis yang suka bermain-main itu. Pendekar pedang. Gadis itu menatap Jian Wushuang dan berkata, aku tahu kau bertarung dengan Dong Fang Yu di sini 3 hari yang lalu, dan kau tidak bertahan 3 kali. Ya, itu benar. Jian Wushuang menyentuh hidungnya tanpa menyangkalnya. Namaku Yin Min. Kau bisa memanggilku Bos Yin, seperti yang biasa dilakukan tikus. Mulai sekarang, jika kau bekerja sama denganku, aku jamin tidak akan ada yang berani menindasmu, kata gadis yang suka main-main, Yin Min, sambil menepuk dadanya. Jian Wushuang mengira Yin Min hanya membual, tapi dia tetap memanggil, Bos Yin. Ya. Yin Min mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, Ling Tianhao berkata kepada Jian Wushuang dengan pelan, saudara pendekar pedang, kita sangat beruntung memiliki dukungan dari Bos Yin. Tentu saja, ini karena hubungan kita dengan Dong Fang Yu. Kalau tidak, saya khawatir Bos Yin tidak akan membantu kita. Oh, apa maksudmu? Jian Wushuang bertanya dengan cepat. Yah, mungkin kamu tidak tahu, tapi Dong Fang Yu adalah musuh bebuyutan Bos Yin. Mereka berdua juga pernah bertarung satu sama lain. Aku segera datang untuk meminta bantuannya setelah mendengar itu, dan dia setuju tanpa ragu-ragu setelah mengetahui tentang kebencian antara aku dan Dong Fang Yu. Sedangkan untukmu, Bos Yin akan mengizinkanmu bekerja sama dengan kami karena banyak orang tahu bahwa kamu dikalahkan oleh Dong Fang Yu hanya dalam 3 serangan, kata Ling Tianhao. Apakah ada permusuhan antara kamu dan Dong Fang Yu? Jian Wushuang menatap Ling Tianhao. Ini hanya masalah sepele, tapi aku sungguh tidak menyukai Dong Fang Yu, kata Ling Tianhao. Jian Wushuang ragu dan bertanya, apakah kekuatan Bos Yin sangat kuat? Tentu saja, dia bahkan tidak akan kalah dalam pertarungan dengan Dong Fang Yu. Dia adalah yang terkuat, selain Dong Fang Yu, di antara semua orang yang menerima tugas sebagai pengawal naga emas bercakar 1, kata Ling Tianhao. Benarkah? Sepertinya kita telah menemukan pendukung yang baik. Jian Wushuang tersenyum misterius dan menunjukkan ketertarikannya. Pada saat itu, sesepuh berjubah abu-abu di depan konter, Tuan Huo, keluar. Waktunya habis. Sekarang, ikuti saya, semuanya, kata Tuan Huo, sambil memimpin semua orang keluar dari kota. Setelah mereka keluar dari kota Qingdong, Tuan Huo terus memimpin semua orang, berjalan ke satu arah hampir sepanjang hari tanpa henti. Tikus, karena kamu sudah menerima tugas sebagai pengawal naga emas cakar 1-2 kali, apakah kamu tahu kemana dia akan membawa kita? Tanya Jian Wushuang. Aku tidak tahu. Ling Tianhao menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan bicaranya, tugas dari Istana Naga Emas berbeda-beda setiap waktu. Baru setelah kita tiba di tempat yang ditentukan, kita akan diberitahu apa tugasnya. Jadi, kita tidak punya pilihan selain mengikutinya sekarang. Apa 2 tugasmu sebelumnya? Jian Wushuang melanjutkan pertanyaannya. Maaf. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang tugas sebelumnya, kata Ling Tianhao. Kenapa tidak? Jian Wushuang bingung. Karena itulah aturan Istana Naga Emas. Tugas apapun dari Istana Naga Emas dilarang dibocorkan, dan siapapun yang ketahuan membocorkannya kemungkinan besar akan langsung dieksekusi. Ling Tianhao berkata dengan serius, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kedua tugas itu sangat berbahaya. Hanya dengan keberuntungan saya dapat bertahan hidup karena sebagian besar orang sudah meninggal saat tugas itu selesai. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang memasang ekspresi serius. Mereka terus berjalan selama 2 jam sebelum tiba di sebuah lembah besar, tempat Tuan Huo berhenti. Apakah kita sudah sampai? Jian Wushuang dan yang lainnya melihat sekeliling, tetapi yang dapat mereka lihat hanyalah pemandangan luas di sekitar mereka dan lembah yang sangat besar. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di lembah itu. Tuan Huo, Anda sangat lambat. Suara dingin terdengar saat bayangan tinggi muncul di depan mereka. Suara itu berasal dari seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah panjang dan berwajah dingin. Alisnya mampu menunjukkan keagungan tanpa kehilangan temperamennya. Sambil memegang kedua tangannya di belakang punggungnya, dia menatap semua orang yang hadir dengan tatapan mata yang dalam. Semua orang dan segalanya terdiam ketika lelaki itu muncul. Jian Wushuang, Dong Fang Yu, Yin Min, dan semua orang yang telah menerima tugas pengawal naga emas bercakar 1 membuka mata lebar-lebar, menatap pria itu dengan sangat terkejut. Bukan karena betapa kuat dan hebatnya auranya, tetapi karena pria itu melayang di depan mereka. Ya, mengambang. Mengambang di udara. Alam kekosongan Yin Yang. Dia adalah ahli tertinggi di alam kekosongan Yin Yang. Keberadaan yang legendaris. Semua orang menatapnya tajam saat dia berjalan di udara. Jelaslah bahwa pria itu adalah seorang ahli tertinggi yang telah memasuki alam kekosongan Yin Yang. Alam kekosongan Yin Yang.
Jian Wushuang menekan kedua tangannya erat-erat sementara matanya bersinar terang. Alam kekosongan Yin yang selalu menjadi legenda. Tidak banyak ahli seperti dia, dan ini adalah pertama kalinya bagi Jian Wushuang melihat seorang ahli di level ini. Duta Besar Naga Emas. Bahkan Tuan Huo yang misterius pun menunjukkan rasa hormat kepada pria itu dan bersikap rendah hati. Karena kamu akhirnya di sini, kita bisa mulai bekerja, kata pria yang berdiri di udara dengan suara rendah. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Tuan Huo mengangguk terus-menerus. Mendengar hal itu, lelaki tua itu berbalik dan tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Berapa kecepatannya? Semua orang yang bahkan belum mencapai alam inti emas primordial tercengang saat melihat pemandangan ini. Cepat sekali. Meskipun aku juga sangat cepat karena pemahamanku tentang esensi pedang Gale, aku seperti siput jika dibandingkan dengan duta naga emas ini, pikir Wushuang. Beberapa suara keras keluar dari lembah yang luas segera setelah duta naga emas menghilang. Siapa dia? Ini adalah tanah sekte Tianhuan kami. Siapa kamu? Sebaiknya kamu pergi sekarang. Pakar mana yang datang ke sekte Tianhuan kita? Lembah yang luas itu adalah pangkalan sekte. Ketika duta naga emas terlihat menyusup ke dalamnya, peringatan keras terdengar dari lembah. Namun, setelah ahli di sekte itu mengetahui bahwa pria itu adalah ahli alam kekosongan Yin yang dapat berjalan dalam kekosongan, nadanya menjadi sangat hormat. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar di lembah yang luas itu. Sekte Tianhuan. Beraninya kau berkomplot melawan duta besar naga emas dari istana naga emas kita. Hari ini adalah akhir dari sekte Tianhuanmu.